Orang ganteng diuji dengan masalah, orang jelek tambah lagi masalahnya. Maka dari itu saudaraku, kapan kita tidak punya masalah? Ketika kita sudah mati, kita sudah berada di dalam tanah, sudah terkubur, hilang masalah kita. Tabassamuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Apa kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan saya dan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Apapun kondisi kita, apapun permasalahan kita, baik itu masalah keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, semuanya itu yakinkan saudaraku dalam keadaan baik-baik saja. Kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas yang namanya masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian masalah. Masalah, banyak sekali masalah. Baik kita masalah di kantor, masalah di jalan, dan lain sebagainya. Masalah pokoknya banyak. Itulah namanya kehidupan dunia. Ada orang kaya diuji dengan masalah. Orang miskin diuji dengan masalah. Orang ganteng diuji dengan masalah, orang jelek tambah lagi masalahnya. Maka dari itu saudaraku, kapan kita tidak punya masalah? Ketika kita sudah mati, kita sudah berada di dalam tanah, sudah terkubur, hilang masalah kita. Tinggal masalah kita mempertanggungjawabkan amalan kita selama di dunia kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian, sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita juga dengan kekecewaan. Bagaimana cara kita menghadapi itu semuanya? Yang pertama saudaraku, cara menghadapinya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan sebuah kebahagiaan. Apa yang harus kita lakukan? Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza min fadli rabbi. Ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang kita dapatkan, bagaimana cara mensyukurinya? Dulu ketika engkau belum mendapatkan sebuah kenikmatan, kebahagiaan seperti yang Anda rasakan sekarang ini, ketika Anda sholat hanya 5 waktu, tapi ketika mendapatkan kebahagiaan, maka sholatmu tingkatkan. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah kita tingkatkan saudaraku. Kalau bisa laksanakan sholat duha, laksanakan sholat tahajud. Maka inilah salah satu contoh hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmatku kata Allah. Maka akan ditambah nanti nikmat itu. Itu saudaraku yang pertama. Yang kedua apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan sebuah kekecewaan saudara. Bagaimana cara mengatasinya? Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kepada kita semuanya? Ketika engkau mendapatkan suatu musibah, suatu ketetapan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara mengatasinya yang pertama, kita harus ridho terhadap musibah itu. Ridho itu apa Pak Ustaz? Apakah nama ridho? Tidak. Ridho itu adalah kita ikhlas menerima suatu musibah. Yang kedua ihtisab. Kita harus ihtisab, mengambil pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga kita harus bersabar saudaraku. Semakin kita bersabar, semakin Allah berikan pahala ganjaran yang luar biasa. Kalau ada teman-teman kita mengatakan sabar itu ada batasnya, tidak saudaraku. Semakin kita bersabar, semakin Allah berikan pahala yang luar biasa kepada kita semuanya. Ingat saudaraku, sabar itu memang pahit, tapi hasilnya sangat manis. Itu. Dan yang terakhir adalah ketika mendapatkan suatu kekecewaan, kita harus mengambil pelajaran-pelajaran setiap kejadian yang terjadi.
baik pada diri kita maupun pada orang lain. Contohnya bagaimana? Yang terjadi pada sahabat kita atau teman kita lah. Teman kita ini ditinggalkan pesawat. Aturannya dia berangkat, pesawatnya ini terbang jam 3, dia datang ke bandara jam 3.15. Akhirnya ditinggalkan pesawat. Dia marah-marah dengan sopirnya. Gara-gara mobilmu ini terlambat. Coba mobilmu tidak terlambat, tidak mungkin aku ditinggalkan pesawat terbang. Tiketku hangus. Aku rugi. Akhirnya dia marah-marah. Apa yang terjadi saudaraku? 15 menit kemudian, pesawat yang tidak jadi dia tumpangi itu terjadi sebuah kecelakaan yang luar biasa. Meledak pesawatnya, semua penumpangnya mati. Apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya teman kita ini bersyukur, sujud syukur. Untunglah aku tidak ikut di atas pesawat itu. Andaikan aku ikut, akhirnya dia berandai-andai. Saudara yang berbahagia, inilah salah satu hikmah di setiap kejadian yang terjadi saudaraku. Kita harus mengambil pelajaran dari situ. Dengan cara inilah kita bisa ikhlas menerima suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting saudaraku, yang terpenting adalah kita harus senyum di setiap kejadian yang terjadi pada diri kita. Hati kita boleh kacau, hati kita boleh galau, hati kita boleh bersedih, boleh kecewa, tapi muka kita jangan sampai sedih saudaraku. Kita harus tetap bahagia, oke? Tabassamuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Oke, saya Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.